Sakit apa nih Bang? Ada di rumah apa di pondok? Di pondok. Udah lama kalau nggak masuk. Udah lama. Dari hari apa yang nggak masuk? Dari kemarin. Baru kemarin. Sudah ada yang menjenguk apa? Kenapa nggak dijemput temannya nak? Kalau ada teman yang sakit itu dijemput. Menjenguk teman yang sakit juga nggak harus kalian bawa buah tangan. Buah tangan apa? Aku tidak minta oleh-oleh nak. Cukup kalian hadir itu sudah menjadi obat buat temannya. Tapi juga harus tahu aturan ketika kalian menjemput teman itu nggak boleh lama-lama. Oleh-olehnya yang dibanyakin nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya Azuril, hadir. Idin ada. Dewi Putri. Fuad ada nggak? Kemana tuh Fuad? Sedikit kerja. Rois, ada. Fahmi, Fahriadi, Putri Sakina, Yusra. Mana Yusranya? Ada suara tapi tidak ada wujud. Ada suara tidak ada wujud. Oh baik. Jadi kalau di absen nanti anak-anak. Jadi biar menandakan kalau kalian itu ada di kelas. Jadi bukan hanya suara saja, tapi wujudnya juga ada. Putri Cinta ada. Kemana lagi sih Putri Cinta? Sakit. Udah dijenguk belum? Kenapa nggak dijenguk? Udah berapa hari? Minggu. Sakit apa? Hah? Kenapa lambungnya? Ada di rumah sakit. Nanti dijenguk ya Nak, ya. Sabrina, hadir. Steven, Queen, Zainal Abidin, Zainal Arifin. Ya ini ada. Kabar kan? Ada mas? Dua. Mereka kabar kan? Haifa, ini Haifa mana? Mana? Sakit apa? Kenapa? Kenapa guys? Haifa mana? Sakit apa? Sakit apa Haifa? Sepertinya ibu lama tidak melihat Haifa di sekolah. Kenapa? Yus, kemana Haifa Yus? Yus? Happy wedding apaan? Ya mungkin mbak sepupunya ya happy wedding. Kemudian si Mukaroma ada. Hadir. Kalian ini nah kalau ke sekolah itu harus rajin nah. Jangan males-males. Kalian cuma sakit flu aja nggak masuk. Tangannya pegel aja nggak masuk. Ingat ya, presensi kalian itu juga sebagai persyaratan untuk kalian mengikuti PTS. Kalau presensi kalian di bawah 50%, kalian tidak boleh ikut PTS. Otomatis kalian nanti nggak naik kelas. Mau nggak naik kelas? Mau? Kalau kalian nggak mau naik kelas, berarti kalian masih sayang sama ibu. Kalau kalian ingin naik kelas, berarti kan pengen cepat-cepat keluar dari sekolah ini ya. Jadi kalau misalnya cuma kambingnya masih tidak terlalu parah, jadi masuk sekolah aja nah. Apalagi kalian kelas 9. Kelas 9 itu harus rajin masuk sekolahnya.
Kasih contoh sama adik-adik kelas. Kalau kalian tidak rajin, adik kelasnya nyari contoh. Kakak kelasnya nggak rajin, masuk sekolah cuma seminggu 2 kali. Saya dulu aja deh, saya di kakak kelas aja deh, seminggu masuk 2 kali. Mana ada sekolah masuk 2 kali seminggu? Mau jadi orang pintar nggak? Ingin cita-citanya tercapai tidak? Ibu sekarang tanya sama Azuril cita-citanya apa? Mau jadi apa Azuril? Mau main sepak bola? Oke, Steven? Apa? Pilot. Oh, pilot. Nanti kalau sudah jadi pilot, ibu boleh ya ikut pesawatnya ya. Yang lain, Putri. Oh, mau jadi guru apa Putri? Guru olahraga. Kenapa ketawa? Ketawa yang paling keras. Bidi mau jadi apa? Cita-citanya? Pilot juga. Barengan sama Steven dong. Iya. Pelan-pelan ya Pak Sopir. Sekarang kita apakah di atas meja sudah siap semua? Buku tulis, alat tulis? Sudah semua? Berarti kalau sudah ada buku di atas meja, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia. Ibu tidak mau ada buku selain bahasa Indonesia ada di atas meja. Ya, seperti biasa peraturan kita ketika belajar bahasa Indonesia, ibu hanya ingin ada buku mata pelajaran bahasa Indonesia saja di atas meja. Yang lain ibu tidak mau. Kenapa Bu? Karena kalau ada buku mapel selain bahasa Indonesia, nanti kalian jadi tidak konsen. Pikiran kalian bercabang. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, jadinya nggak fokus kalian. Paham? Baik, bagus. Kalau sudah paham, bagus. Ibu sekarang akan menanyakan, kemarin kita belajar apa? Mengidentifikasi struktur laporan percobaan berupa video. Kemarin ibu lupa ya, untuk LKPD-nya tidak dikumpulkan ya. Nanti akhir pembelajaran dikumpulkan ya Nak ya. Sama ini juga sama sosmednya kemarin. Sudah dikerjakan? Benar. Sudah dikerjakan ya? Yang dikumpulkan Nak. Kalau kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi struktur teks laporan dari video yang didengar, hari ini kita akan menyimpulkan kompetensi dasarnya di sini, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca. Jadi materi sekarang itu berkaitan dengan materi yang kemarin. Nah, kemarin kita juga sudah mengidentifikasi, tapi melalui video. Sekarang kita akan mengidentifikasi atau menyimpulkan tujuan, alat, dan bahan itu dari percobaan yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi dan bantuan video, peserta didik dapat menyimpulkan serta presentasikan tujuan, bahan dan alat, langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan yang dibaca dengan mandiri dan hafal. Paham dengan tujuan kita hari ini? Jadi kalau misalnya kemarin kalian sudah paham dengan materi ini, otomatis pada hari ini kalian juga akan memahami kan? Makanya ibu selalu mewanti-wanti kalian ketika ibu selesai menjelaskan
Ibu akan menayangkan video. Kamu yang perhatikan ke depan. Kalian simak video di depan. Nanti Ibu akan menanyakan apakah bagaimana tentang alatnya, alat dan bahannya, tujuan, hasil dan langkah-langkahnya. Jadi ketika kalian perhatikan video di depan, kalian sambil ditulis. Nah, saya tidak usah ditulis, Bu. Saya cukup mengingat. Oke, tidak apa-apa. Diperhatikan ya videonya ya. Tujuannya, alat dan bahannya, langkah-langkahnya, hasil dan kesimpulan pada video ini. Atau perlu diputar lagi videonya? Perlu diputar lagi? Ya. Baik, Ibu putar-putar lagi. Silakan disimak ya. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah. Setelah kalian menyaksikan video di depan, apakah sudah menemukan apakah tujuan dari ini itu apa? Tujuan dari video laporan percobaan hidup. Coba ajukan tangan, biasakan kalau misalnya mau menjawab itu, Bu, saya
Tujuannya adalah untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada saus tomat yang dicampur dengan baking ya. Kemudian alat dan bahan yang ada di video ini apa? Yuk, Putri Sakina, sebelum Ibu tunjuk, jangan menjawab ya. Putri Sakina, apa alat dan bahannya? Saus tomat, baking dan gelas. Jadi alat dan bahan itu sudah mudah ditemukan di sekitar lingkungan kalian. Kalian kalau cuci baju putih pakai baking nggak? Pakai ya? Pakai. Kalau misalnya kalian makan ayam goreng pakai saus nggak? Pakai ya. Kalau kalian minum pakai apa? Pakai gelas. Jadi alat yang ada pada video di depan ini sudah ada di sekitar kalian. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah kalian pakai. Itu ya. Kemudian untuk langkah-langkah percobaannya, siapa yang bisa menjawab? Arif. Langkah pertama, tuangkan saus tomat ke dalam gelas. tuangkan saus dalam gelas. Kemudian yang kedua, langkah keduanya, Campurkan baking ke dalam gelas. campurkan baking ke dalam gelas. Yang ketiga, Adukkan dengan sendok sampai merata. pakai mic ya Nak ya, biar saya dengar. Coba diulang. Udah, Langkah pertama dulu Nak. tuangkan saus tomat ke dalam gelas. Tuangkan saus tomat ke dalam gelas. Oke, yang kedua, Campurkan baking ke dalam gelas. campurkan baking. Yang ketiga, Adukkan dengan sendok sampai merata. adukkan dengan sendok sampai merata. Kemudian Amati setelah 2 menit. amati setelah 2 menit. Jadi setelah 2 menit apa yang terjadi pada campuran tersebut. Kemudian untuk hasil, siapa yang bisa? Hasil dari percobaan di depan itu apa Nak? Yuk siapa? Ajukan. Jangan malu-malu. Ayo siapa yang bisa menjawab hasil dari percobaan dari video yang ditayangkan di depan itu apa Nak? Hasilnya Nak? Oke, Zainal yang Arifin ya. Yuk, Zainal Arifin. Setelah mencampurkan saus tomat dengan cairan pemutih baking, kita akan melihat reaksi yang menarik. Saus tomat yang semula berwarna merah akan mulai berubah warna seperti putih susu. Susu. Selain perubahan warna, kita juga mungkin akan melihat gelembung-gelembung kecil muncul di campuran tersebut. Ya. Ini Kelompok yang kalian juga bisa menanggapi ya kekurangan dari hasil yang disampaikan sama Zainal ya. Ayo lanjut Nanda. Ini adalah tanda bahwa ada reaksi kimia yang terjadi antara kedua zat tersebut. Cairan pemutih baking mengandung bahan-bahan kimia yang bereaksi dengan pigmen warna pada saus tomat. Bagaimana? Apakah hasil yang sudah disampaikan oleh Zainal ini sudah tepat atau ada yang ingin menambahkan? Sudah tepat, sudah bagus. Setelah hasil baru kita beranjak pada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari proses percobaan ke depan? Tidak, di video nak ya? Di video. Yuk siapa? Ada tangan, siapa? Goib, oke, Goib, yuk. Kesimpulan dari video percobaan di depan itu apa? Pakai mic-nya. Kesimpulannya adalah saus tomat yang sebelumnya berwarna merah menjadi berubah warna putih susu karena adanya interaksi dengan cairan pemutih baking. Eksperimen ini memberikan pemahaman tentang reaksi kimia sederhana yang dapat terjadi di sekitar kita. Jadi campuran
Backlist dengan saus tomat itu nanti akan berubah menjadi warna putih susu. Bu, saya penasaran Bu, saya ingin mencoba nanti di rumah Bu. Tidak apa-apa nak, kalian boleh mencoba di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan juga apa ya, mudah didapatkan. Di rumah ada backlist nggak? Ada. Ada saus tomat nggak? Ada. Kemudian ada gelas? Oh, masih ada. Nanti kalau misalnya ditanya sama ibunya, buat apa backlist sama saus? Kenapa dibuat mainan? Saya ingin melakukan percobaan sederhana Bu. Jadi kan saya penasaran. Ketika di sekolah, saya menonton video eksperimen sederhana. Saya ingin mencobanya sendiri. Bagaimana? Jadi kalau misalnya kalian melakukan hal itu, jadi tidak dibuat mainan ya, yang nggak dibuang-buang, backlinknya nggak ditempat-tempatin, nggak bakalan dimarahin sama ibunya. Nah, pernah nggak ibu marah-marah karena kalian main sabun? Main sabun untuk apa? Dibuat? Buat mandi? Iyalah. Buat itu permainan gelembung balok, gelembung dari sabun, pernah nggak? Nah, nanti juga bisa nak buat percobaan seperti itu nak. Buat gelembung balon dari sabun. Jadi kalian cukup mencoba percobaan yang sederhana saja, yang alat dan bahannya mudah didapat. Tidak usah terlalu beli apa yang mahal. Bu, saya harus itu Bu, ingin mencoba membuat bahan bakar sepeda motor dari air Bu. Wah, itu memang apa ya, percobaan yang sangat bagus. Tapi perlu penelitian yang lama juga, waktunya juga panjang, kemudian biayanya juga besar. Jadi maaf sudah paham dengan video yang depan tentang tujuannya, langkah-langkahnya, alat dan bahan, hasil dan kesimpulan. Sudah paham ya? Baik, sekarang ibu minta kalian duduk berkelompok seperti kemarin. Duduk berkelompok. Duduk berkelompok tanpa suara. Silakan nak, langsung duduk berkelompok seperti kemarin. Pakai kursi yang coklat itu, ambil kursi yang pas kalau kurang. Yuk, sudah. Kemarin kelompok siapa aja? Sudah duduk bersama anggota kelompoknya. Coba yuk bro, jangan di belakang. Nah, kelompok satu yang mana? Ini kenapa seperti ada corona? Jaga jarak. Ayo, bentuk kelompok ya. Jangan jaga jarak. Yuk. Kelompok satu. Kelompok berapa sini? Ya, 5 orang. Bisa? Putri mungkin agak geser Putri. Sini ya. Tuhan, sini kamu. Jadi kamu mana? Begini. 1, 2, 3, 4 ya. Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Jadi nanti setelah berdiskusi, kalian presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan dan kelompok yang lain menanggapi. Silakan didiskusikan bersama anggota
Didiskusikan. Kalau jika ada pertanyaan yang kurang kurang dipahami, silakan ditanyakan sama Ibu Dan. Silakan diskusikan. Di situ beritanya sudah jelas ya. Dibaca dulu teks laporan percobaannya, kemudian didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Kalian tentukan seperti tadi ketika kalian menonton tayangan video. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Silakan didiskusikan. Ada tulisannya jangan terlalu kecil ya nak ya. Nanti ketika ibu mengoreksi itu mata ibu sakit nak. Yo, tulisannya nak. Bu, tulisan saya tidak bagus bu. Meskipun tidak bagus, setidaknya bisa dibaca. Yuk, silakan diskusikan sama anggota kelompoknya. Jangan kerja sendiri, kerja kelompok. Diskusikan, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Ada yang tidak dipahami? Dibaca dulu teksnya, dibaca dulu. Setelah itu kalian baru bisa menemukan. Setiap kelompok ibu beri teks laporan percobaan yang berbeda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu beda. Teks diskusinya beda. Silakan didiskusikan. Dibaca langkah pengerjaannya seperti apa. Yang pertama apa? Harus ngapain kalian? Kenapa? Abu gosok, abu hasil ya. Iya. Iya. Biasanya ini pasir hitam biasanya. Iya, abu gosok itu hasil. Ya. Jika ada istilah yang tidak dimengerti, ditanyakan. Ditanyakan jika ada istilah yang tidak dimengerti. Ya. Dibuka aja kemudian temannya. Ada yang tidak dipahami? Feedback itu yang seperti apa yang dulu kayak bukan sedotan, yang saya ada pincel ya. Ya. Ya, nanti setelah didiskusikan sama anggota kelompoknya, kalian presentasikan ke depan seperti kemarin. Dan kelompok yang lain menanggapi terhadap kekurangan dari hasil diskusi kelompok yang punya panduan, ya.
Lihat ini. Jadi kalau presentasi baru. Langsung. Satu, dua, tiga, empat. Tangannya banyak yang masuk ya. Ada yang tidak dipahami? Tidak, sudah paham ya, diulang lagi. Ada pertanyaan? Kan? Judul evaluasi. Ini judulnya apa? Nanti ketika pembelajaran sudah selesai, LKPD-nya yang kemarin dikumpul sama yang hari ini juga, sama konsennya juga ya, dikumpulkan. Ada kesulitan? Nanti ketika presentasi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan dicampur pakai bahasa Madura. Ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang sudah selesai? Siap untuk dipresentasikan? Belum? Silakan dicek dulu nak. Langkah-langkahnya mungkin ada yang kurang, alat dan bahan, kemudian apa lagi ya, hasil, kesimpulan. Peristiwanya. Di rumah pernah makan kolak nasi enggak? Pernah. Kalau suka sama kolak ya. Putihnya dibuang. Namanya telur asin. Mana ada telur asin manis? Ya
telur, berarti telur manis dong. Dicoba aja. Dicoba aja ya. Kalau suka sama telur asin, berarti harus bisa membuat. Jadi kita tidak usah membeli, kita membuat saja biar lebih murah. Ya. Bisa, tapi tidak sebagus telur bebek. Jadi nanti ketika ada teman yang bertanya, kita jawab ya. Nanti ketika teman yang presentasi di depan, kalian bertanya tentang hasil diskusinya ya, jangan meleceh. Kalau temannya mengidentifikasi struktur tentang membuat telur asin, kalian jangan bertanya bagaimana caranya membuat telur manis. Nah, itu sudah meleceh nah ya, tidak boleh. Judulnya apa? Membuat jangan berapa pernah buat di rumah, suka sama suka tempe sama untuk buat ini komponennya apa judulnya? Oh, ini suka banget. Ayo, kelompok yang sudah siap dan sudah selesai, siap maju. Ayo, siapa? Ayo, Fatan, kelompoknya Fatan. Ayo, ya silakan aja, Mudina. Ayo, kelompok yang sudah siap, silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain boleh memberi masukan terhadap hasil diskusi mereka. Silakan yuk. Siap-siap. Nanti jika ada kekurangan boleh diberi masukan dari kelompok yang lain. Siapa yang siap maju? Ayo langsung maju nak, yang sudah. Kelompok yang Arif, yuk maju yuk. Siap, ayo, ini page-nya. Kelompok yang lain perhatikan, jika ada yang perlu diberi masukan, silakan diberi masukan. Nak. Ada kekurangan silakan. Kenapa? Ya, saya boleh dulu. Yuk. Yuk, yang lain sambil lalu diperhatikan. Nak. Awas sinkron, awas nyenggol sinkron. Ayo ke depan, iya ke depan, yuk. Semua masih ya, yuk. Yuk. Yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan uji bola pada makanan kental diusulkan produksi atas. Pelan-pelan bacanya. Kami akan mempresentasikan uji bola pada makanan kental diusulkan kalau putih serta instan. Baik, uji bola pada botol, mie instan, makanan yang sering kalian
bola terhadap kesehatan sehingga kita biasa menghindari makanan tersebut karena makanan tersebut kurang baik untuk kesehatan. Ya, Alat dan bahan. alat dan bahan. Toko yang lain siap-siap jika ingin memberi masukan ya. Ada kesulitan. Ayo. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan dicampur. Oh, beneran. Itu bagaimana? Ada berarti ya? Terserah. Satu termasuk orang karena tidak kita tidak mengandung orang karena berwarna oranye keselamatan dan ada kamu janganlah tidak mengandung orang karena berwarna oranye tentang kita tidak mengandung orang karena berwarna oranye keselamatan
Siapa? Sudah paham? Baik, silakan ditutup kalau sudah paham. Kami hari. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Pokoknya siapa? Hanya Doi Sarawi. Ayo, kamu saja yuk. Sudah. Yang lain coba diperhatikan, nak. Diperhatikan. Oh, tidak kedengaran? Ayo. Ayo cepat. Judul membuat telur asin. Tujuan telur asin merupakan telur yang terbuat dari bebek yang mengalami proses pengasinan terlebih dahulu. Membuat telur asin. Coba perhatikan. Telur asin memiliki banyak vitamin dan gizi sehingga mengkonsumsinya bermanfaat bagi tubuh. Membuat telur asin dengan cara tradisional sebenarnya sangat mudah karena bahan dan alatnya menggunakan bahan sederhana. Ada dan bahan 1. Telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, ampas. Langkah-langkah percobaannya: pilih 1. Pilih telur bebek, kemudian dicuci dan kulitnya diamplas sampai tipis. 2. Campurkan tanah liat, garam, dan abu gosok sampai tercampur semua. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur tadi. 4. Diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu. Hasil percobaan. Telur bebek yang dibuat melalui tahap dan proses pembuatan di atas akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat serta sangat cocok dikonsumsi dengan nasi. Membuat telur asin sebenarnya merupakan varian lain ketika ingin mengkonsumsi juga. Khususnya telur bebek yang terkenal amis, dengan pengasinan ini telah menjadi tidak terlalu amis. Kesimpulannya, telur asin yang memiliki kandungan gizi yang lengkap ini sangat cocok dikonsumsi oleh masyarakat segala usia. Tapi perlu diingat, untuk menghindari konsumsi telur asin dari yang menjadi tekanan tinggi, karena kandungan garam telur asin yang tinggi dapat memicu tekanan darah naik. Tidak dianjurkan juga dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bagaimana dari kelompok yang lain? Ada yang ingin bertanya? Tadi ya Azuri mau bertanya. Silakan Azuri. Gimana cara membuat telur asin? Nah, itu kan cara membuat telur asin. Tadi sudah dijelasin. Kedepanan dikit Mbak Soleha mau keluar. Langkah-langkahnya: pilih telur bebek, cuci, kulitnya diamplas Jangan sampai nyender, tipis. please. Jangan nyender lagi ke mana ke depan. Jangan nyender ke meja. 2. Campurkan tanah liat, garam, dan abu gosok sampai tercampur semua. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur tadi. 4. Diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu.
Itu di belakang kita masuk. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengaruh kepadatan tanaman terhadap produksi tanaman serta tujuannya percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana berbagai kepadatan tanaman produksi selada dalam hal jumlah daun, lebar daun dan berat serta total, alat dan bahan. Bahan tanaman selada 2. Pot tanah 3. Tanah campuran 4. Alat ukur lebar daun 5. Alat ukur berat segar 6. Wadah penyiraman 7. Alat ukur tinggi tanaman. Langkah dasar 1. Tanamlah benih selada dalam pot-pot dengan tanaman campuran. 2. Bagi tanaman menjadi 3 kelompok dengan kepadatan yang berbeda. Kepadatan rendah 3 tanaman atau pot. Kepadatan sedang 6 tanaman atau pot. Dan kepadatan tinggi 6 tanaman atau pot. Yang ingin beri masukan. 3. Menyiramlah tanaman dengan jumlah air yang sama setiap hari. 4. Potonglah tinggi tanaman, jumlah daun dan lebar daun setiap minggu selama 4 minggu. 5. Setelah 4 minggu, memanen tanaman dan mengukur berat tugas total. Hasil didapatkan hasil bahwa kelompok tanaman dengan kepadatan rendah akan menghasilkan produksi selada yang lebih baik, termasuk jumlah daun yang lebih banyak, lebar daun yang lebih luas dan berat dan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Ya, mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin beri masukan. Tanaman selada ini. Jadi di sini kesimpulannya, semakin sedikit tanaman selada yang ditanam dalam satu pot, itu perkembangannya akan semakin bagus. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, seladanya tumbuhnya itu kecil, tidak subur. Tahu selada? Pernah makan selada? Pernah enggak? Pernah makan gado-gado tidak? Ada yang ada daunnya? Ada. Biasanya nggak ada gado-gado. Suka makan sayur? Suka. Yuk, siapa yang ingin beri masukan tentang kelompok ini? Ada, Bu. Tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan. Kelompok terakhir ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan membuat penyambang kedelai. Tujuan kedelai merupakan salah satu sayur-sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik. Buat kecambah kedelai, jangan sampai kebalik ya. Kedelai, jangan sampai keledai. Yuk. Silakan lanjut. Kadang-kadang bahan biji kedelai kering pada ukuran besar untuk membuat air untuk membersihkan dan meredam kedelai yang diberi lubang-lubang kecil di bagian bawah atau besek bambu.
Langkah-langkah percobaan bersihkan kedelai yang sudah dipersiapkan dari kedelai yang rusak, lalu gunakan wadah untuk mencuci kedelai. Rendam kedelai yang sudah dibersihkan sampai seluruh kedelai terendam. Proses perendaman dilakukan antara 6-8 jam. Biji yang sudah direndam akan tampak mekar. Selanjutnya dilakukan proses penyembahan dengan memindahkan kedelai pada ember yang telah dilubangi atau besek bambu. Simpan kedelai pada tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Siram kedelai antara 3-4 jam. Ketambah kedelai sudah bisa dipanen setelah 3 hari atau setelah ketambah panjang. Hasil percobaan kecambah kedelai yang dibuat berdasarkan prosedurnya akan menghasilkan kecambah kedelai yang panjang dan siap diolah menjadi makanan lezat dan bergizi. Biji kedelai sedikit saja sudah bisa menghasilkan kecambah yang banyak dan beratnya mencapai 2 kali lipat. Kesimpulannya, membuat kecambah kedelai dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, sehingga siapa saja dapat mempraktikkannya. Perlu diingat bahwa setiap jenis kedelai memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap air, sehingga ada beberapa kecambah kedelai yang dapat dipanen sekitar 3-4 hari, dan ada pula yang lebih dari itu. Mungkin ada masukan yang lain terkait hasil diskusi membuat kecambah kedelai yang bukan kedelai. Yuk, siapa yang suka makan kecambah kedelai? Ada yang suka? Suka? Oh, sukanya dibuat tempe, Bu, bukan dibuat kecambah. Yang lain? Susu kedelai. Oh, susu kedelai. Ya. Jika tidak ada, silakan tutup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, ada jadi kumpulan. Kata kumpulan, yuk, kumpulan. Ya, kamu mana? Ada badinya? Ini yang pertama ya. Baik, sekarang tadi nomor 1 judulnya apa? Yang tadi? Judulnya apa tadi? Penanam tanaman selada. Jika dari kesimpulan yang kalian peroleh apa tadi? Masih ingat? Masih ingat tidak? Kesimpulan.
Saya tidak suka makan selada. Ini saya tidak tahu selada itu apa, Bu. Tapi setelah menentukan alamat dan bahan, tujuan, langkah-langkah, kesimpulan, hasil dan kesimpulan, sudah bisa paham bagaimana caranya membuat menanam tanaman selada. Kelompok yang sini membuat telur asin. Siapa yang suka sama telur asin? Bisa bukan telur asin tidak? Tidak bisa. Terus kalau ingin makan telur asin beli. Nah, sekarang kau sudah tahu cara membuat telur asin. Bahannya sederhana ya. Jadi apa ada bahan ketika membuat telur asin? Abu gosok. Dan lagi apa? Hati-hati ketika mengambil abu gosok, dicek karena khawatir abu gosoknya ada sesuatu yang tidak apa ya, tidak enak. Biasanya sering membuat kotoran di pasirnya. Jadi cek ketika akan membuat telur asin, jangan sampai telur asinnya ada kotoran kucingnya. Jadi nanti bukannya jadi telur asin, tapi jadi telur kucing. Kelompok yang sini, kelompoknya Putri, tadi apa judul? Membuat kecambah kedelai. Sudah bisa mengetahui alat dan bahannya? Apa aja alat dan bahannya? Kedelai. Apalagi? Oh, ember yang diubah jadi sebagai didikan potnya ya. Sudah suka tidak makan kedelai, kecambah kedelai? Suka? Siapa yang lain suka nggak makan kecambah kedelai? Enggak? Sama, ibu juga. Makanya jika kedelai itu dibuat tempe, buat susu kedelai, Bu. Kemudian apa lagi? Tadi apa? Judulnya? Uji kandungan boraks pada makanan apa aja? Tahu, mie instan, apa lagi? Bakso ada nggak? Bakso itu adalah makanan yang sering kalian konsumsi. Jadi hati-hati nak, jangan terlalu banyak makan makanan seperti itu. Makanan itu enak, Bu, iya, tapi kurang sehat. Nah, jika pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur. Paham? Jadi sekarang sudah bisa ya menentukan tujuan, hasil, alat dan bahan, kesimpulan dari teks percobaan. Paham? Sekarang ibu minta kalian berdiri semua. Silakan berdiri semua. Silakan ikuti. Tadi kan kita sudah belajar, jadi biar relax nak. Silakan ikuti. Silakan ikuti ya gerakan yang ada pada tayangan video di depan. Ikuti gerakan
Ya relax, yuk. Ya, selesai. Bagaimana? Masih semangat mengikuti pelajaran ini? Semangat tidak? Baiklah. Mana ini waktunya sudah mau habis ya? Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian juga melakukan percobaan ya. Kemudian